Baik, kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan sistem bahan bakar injeksi. Bagaimana caranya, kita lihat satu persatu. Yang pertama kita perlu lakukan adalah pemeriksaan saringan udara atau filter udara. Pertama, seperti biasa, langkahnya pasti akan membuka cover dari box filter udara. Ini Honda Sonic berada di bawah jok dan memiliki 4 buah skrup. Kita lepas, dan kemudian di situ ada filter udaranya. Kita lihat bagaimana kondisi visualnya. Jika terdapat kotoran, berdebu, atau bahkan sampai dengan tembus ke bagian dalam, maka diperlukan penggantian. Nah, itu tampak bahwasanya filter udara telah kotor dan hampir tembus ke bagian dalam, sehingga kondisinya diperiksa kurang begitu baik. Dan kemudian yang berikutnya, filter udara atau saringan udara tipe kertas ini tidak diizinkan untuk dilakukan penyemprotan menggunakan udara bertekanan atau kompresor. Ya, tidak boleh disemprot menggunakan udara bertekanan. Jadi kalau seandainya kotor ya memang harus diganti. Kemudian jangan lupa juga boxnya itu untuk dibersihkan. Saya membersihkannya menggunakan lap atau kain majun. Ya, bagian dalam juga sama, covernya itu perlu dibersihkan. Setelah dibersihkan, maka yang dilakukan berikutnya adalah dipasang kembali. Kalau seandainya diganti ya diganti dengan yang baru. Kalau tidak, seperti yang saya lakukan ini, tidak dilakukan penggantian, maka langsung dipasangkan saja. Ya. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan tegangan-tegangan yang lain, perlu kita pastikan yang kedua itu langkahnya pemastian terhadap tegangan dari aki atau baterai. Tegangan baterai ini sangat berpengaruh terhadap pemeriksaan yang akan kita lakukan, yaitu pemeriksaan tegangan input untuk injektor dan untuk pemeriksaan tegangan yang lain, karena sistem EV ini berkaitan erat dengan tegangan baterai. Yang perlu kita lakukan adalah pertama itu bisa kita cek dengan menggunakan avometer, boleh digital, boleh dengan analog, kemudian diletakkan ke VDC. Ya, VDC itu di bagian atas. Ya, 20 kali 20 karena tegangannya itu 12 volt, sehingga kita menggunakan alat ukur yang lebih tinggi daripada yang kita ukur. Itu probe hitam adalah untuk negatif, probe merah untuk positif. Kemudian angkanya itu akan terbaca berapakah besar tegangan dari baterainya. Dan seandainya dilakukan pemeriksaan tegangan baterai, standarnya akan terlihat itu kurang lebih 12 sampai dengan 13 volt, kecuali dalam kondisi sepeda motor atau mesin itu bekerja atau berputar, maka akan lebih dari itu. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya yaitu kita masuki pemeriksaan tegangan input injektor. Tegangan input injektor caranya adalah melepas soket yang ada di injektor. Kemudian di situ ada 2 kabel, dan kemudian sesuai dengan buku manual, kabel warna hitam strip putih itu kita masukkan ke probe positifnya, dan satu lagi probe negatifnya avometer kita letakkan ke masa atau min. Kemudian pada saat yang bersamaan, pada saat kita lakukan pengukuran, maka posisi kontak itu kita on kan. Jadi pada saat kontak itu on atau ignition itu on, maka akan timbul arus listrik. Nah, arus listrik itu menyebabkan adanya tegangan yang bisa kita ukur. Tegangan itu sesuai dengan standar, yaitu tegangan baterai dikurangi kurang lebih itu 1,1 volt. Dan nanti itu sebagai standar untuk pemeriksaan tegangan input dari injektor. Nah, seperti yang ditunjukkan, masa itu di masa bodi, kemudian kita kontak. Nah, itu nanti bisa
naik dan kemudian sampai dengan menunjukkan angka tegangan berapa volt. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan yang berikutnya, yaitu pemeriksaan tekanan fuel pump. Pemeriksaan ini kita lakukan dengan cara pertama itu melepas bracketnya dahulu, itu dilepas. Nanti kita lepaskan selang dari fuel pump yang menuju ke injektor. Jadi selang output dari fuel pump kita lepas dengan melepas klip atau penguncinya. Cara melepasnya yaitu kita dorong ke depan, kemudian kita tekan ke bagian bawah sambil selangnya kita tarik. Kemudian setelah selang kita lepas, maka kita pakai menggunakan fuel pressure gauge. Kebetulan saya menggunakan Tekiro, di situ adanya itu satuannya itu PSI dan bar. Jadi kita bisa pakai untuk melakukan pengukuran. Cara melakukan pengukuran yaitu pertama kita kontak saja. Kalau Honda ini kebetulan pada saat dikontak itu akan fuel pumpnya itu akan bekerja mengeluarkan tekanan, dan disitu bisa kita ukur pada saat fuel pump kondisi ignition on. Kemudian setelah itu kita juga lakukan pengukuran pada saat kondisi mesin itu hidup. Jadi mesin yang hidup itu yang kita jadikan standar pemeriksaan, karena pada saat kontak on saja itu tekanannya pasti akan membalik turun. Seperti yang kita lihat di situ, tekanannya itu mulai turun. Jadi sebaiknya kita lakukan pada saat sepeda motor itu kita hidupkan. Jika pada saat hidup, maka itu akan menunjukkan standar tekanan yang ada di alat pengukuran. Untuk standarnya di Honda itu 294 kPa atau 43 PSI. Nah, karena kita di sini ada satuan PSI, maka bisa kita lihat di situ hasilnya 43 sampai 44 PSI. Dengan demikian hasil pemeriksaan dari tekanan fuel pump untuk kondisinya itu tekanan bahan bakar dalam kondisi Kemudian setelah kita melakukan pengukuran tekanan fuel pump, hal yang berikutnya kita lakukan adalah caranya itu pengosongan. Jadi tekanan bahan bakar yang tadinya kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan pengosongan. Caranya yaitu dengan kita melepas soket dari fuel pumpnya, kemudian kita lakukan starter dan hidupkan mesin. Maka nanti lama-kelamaan tekanan dari fuel pump itu akan turun karena fuel pump tidak bekerja, sehingga tekanan yang ada di fuel feed hose atau saluran dari bahan bakar, selang bahan bakarnya itu lama-kelamaan akan turun karena tidak ada tekanan dari fuel pump seperti yang tampak di depan itu. Jadi pada saat kita hidupkan, tekanan bahan bakar itu akan semakin turun. Jika sudah berhenti, maka kemudian yang kita lakukan itu coba kita starter beberapa kali sehingga tekanan itu benar-benar berhenti. Saat tekanan benar-benar berhenti, maka selang yang dari alat ukur atau fuel pressure gauge-nya kita bisa lepas sehingga tidak tekanannya, karena tekanannya sudah berkurang.
Jangan lupa untuk melakukan pembersihan dari sisa-sisa bahan bakar yang menetes. Mungkin kita bersihkan menggunakan macun sehingga tidak ada tetesan bahan bakar yang masih tersisa di bodi ataupun di komponen-komponen sepeda motor yang lainnya. Setelah selesai, maka selang kita pasang, kemudian soketnya juga kita pasang, dan kemudian kita putar kunci kontak on matikan beberapa kali. Hal ini ditujukan untuk memberikan tekanan kembali kepada fuel feed hose yang tadinya itu posisinya itu kosong. Nah, setelah selesai kita semua lakukan pemeriksaan, selesai semua, jadi pemeriksaan telah selesai.